Ini yang paling bagus digunakan sebagai entres. Ini juga bisa digunakan tapi dengan catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Apes Syam. Kali ini saya coba memposting lagi mengenai teknik atau cara terbaik sambung sisip dari serut yang insya Allah kemungkinan besar bisa berhasil. Dan kalau teman-teman melakukan seperti apa yang saya jelaskan dalam video ini, insya Allah akan berhasil. Jadi sebentar saya akan tunjukkan kira-kira entres yang bagaimana yang bisa berhasil, kemudian entres yang bagaimana agak lambat baru bisa berhasil atau baru bisa menempel, kemudian yang bagaimana yang memang tidak bisa tumbuh atau tidak bisa menempel. Sebenarnya teknik sambung sisip ini untuk bahan serut sudah sering saya posting, tetapi dari komentar-komentar teman katanya masih banyak yang gagal, dan saya yakin itu pasti ada kesalahan. Karena itulah pada kesempatan ini saya akan membahas secara lebih detail, mulai dari teknik pengambilan entres, kemudian teknik sisip pada batang indukan, teknik potong dari entres, dan teknik pemberian obat perangsang untuk mempercepat menyatunya kambium. Baik, saya akan coba tunjukkan contoh entres yang bagus, yang kurang bagus, dan bahkan tidak bisa sama sekali untuk dijadikan sebagai entres persiapan sambungan. Sekarang saya akan coba tunjukkan entres yang bagaimana sebaiknya kita gunakan untuk sambung sisip pada bonsai serut kita. Di sini teman saya siapkan 4 entres, dan keempatnya ini berbeda tingkat ketuaannya. Bisa teman-teman bandingkan di antara ketiganya. Ini kecoklatan, ini agak kecoklatan juga, kehijauan tapi agak kecoklatan. Ini sudah mulai agak lebih hijau dibandingkan yang dua ini. Artinya inilah yang paling bagus untuk dijadikan entres. Kemudian pilih juga cabang atau ranting yang betul-betul sehat. Jadi terkadang ada ranting serut kita masih muda tapi sudah terlihat agak gemuk batangnya ya. Itu yang paling bagus. Kemudian yang keempat teman, ini terlihat hijau muda sekali. Artinya kalau ini digunakan untuk sambungan maka akan berpotensi gagal juga. Kenapa? Karena ini sangat rentang untuk membusuk. Jadi sekali lagi teman, di antara keempat ini yang paling bagus digunakan sebagai entres. Ini juga bisa digunakan tapi dengan catatan teman, jangan diambil sini tetapi dipotong di sini. Ya. Dipotong di sini. Kalau dipotong di sini maka ini sudah sama. Maka ini berpotensi untuk cepat tumbuh. Ini juga bisa tetapi agak lebih lambat. Ya baik, saya akan coba tunjukkan cara potongnya di sini teman. Ya karena ini juga penting supaya betul-betul bisa saling menempel. Ya bisa diperhatikan teman. Jadi posisinya nanti tempelan begini ya. Ini yang mau ditempel atau disambung. Berarti ini yang menempel di kayu. Sementara nanti ini yang tutup adalah kulit. Kulit dari cabang atau batang yang mau disambung. Nah caranya teman, kita potong miring saja. Ya, gunakan cutter yang betul-betul tajam. Ya, saya coba perlihatkan dari samping ya, seperti ini. Nah, kemudian di atas jangan lupa dikerok sedikit supaya nanti
kulit yang dipakai menutup itu bisa melekat juga di sini. Ya, ini teknisnya teman ya. Nah, kemudian daunnya kita pruning. Saya pruning daunnya. Saya ambil sepotong saja, nggak usah terlalu panjang, sampai di sini saja saya ambil teman. Jadi inilah yang saya gunakan sebagai entres yang pertama. Nah, ini tadi yang agak tua ya. Jadi ini tadi yang agak tua, ini yang agak lambat. Nah, bagusnya diambil di sekitar ini ya, atau di sini. Ya, saya potong di sini saja. Ya, saya buka ini. Saya pruning dulu untuk mengurangi penguapan. Nah, yang menempel nanti di cabang, ibaratnya ini cabang atau batang, ini nanti begini posisinya. Nah, jadi seperti tadi teman ya, kita potongnya miring ya. Upayakan pisaunya steril. Jadi sebelum kita gunakan teman, kita sterilkan dengan menggunakan alkohol 70%. Ya, ini bagian atasnya teman. Jadi seperti itu, sedikit saja ya, sedikit saja. Nah, ini posisinya. Nah, jadi sekarang ada dua entres yang saya siapkan untuk menyambung. Tentunya di sini adalah teknik sambung sisip. Insya Allah sebentar ini berhasil teman. Nah, jadi saya ambil kembali ini tadi yang tua ini teman, ini yang coklat ini tidak bisa lagi tumbuh yang seperti ini. Biar kecil seperti ini, biar sama besarnya ini, tapi sudah kelihatan kecoklatan, itu tidak akan bisa tumbuh. Ya, kalau ini terlalu mudah. Ya, terlihat hijau sekali. Ini biar besar bagaimana, kalau hijaunya seperti ini itu tidak akan bisa pakai menyambung karena terlalu mudah. Jadi belum sempat melekat sudah membusuk. Baik, saya akan coba tunjukkan salah satu bonsai saya yang pernah saya praktekkan sekitar 1 bulan lebih yang lalu, ketika teman-teman dari Bode Bonsai datang ke rumah untuk minta dicontohkan teknik sambung sisip dari serut ini. Ini yang pernah saya sambung sekitar 1 bulan lebih yang lalu, ketika teman-teman dari Bode Bonsai berkunjung ke rumah dan minta untuk dipraktekkan bagaimana cara menyambung serut. Dan bisa teman-teman lihat daunnya di dalam ini teman, sudah lumayan bagus. Dan sebentar ini saya akan buka dulu untuk sementara. Nanti setelah saya perlihatkan ke teman-teman, saya tutup kembali karena yang begini makin lama makin bagus. Supaya jangan sampai kita terburu-buru bukanya lantas belum menyatu betul, itu bisa gagal lagi. Nah, baik, saya coba buka dulu untuk saya perlihatkan ke teman-teman. Di sini ada 2 saya sambung teman, dan alhamdulillah ini berhasil semuanya. Nah, bisa teman-teman lihat ini berhasil 100% ya. Jadi bisa disaksikan ini sebagaimana yang saya jelaskan tadi mengenai umur atau usia dari entres. Ini yang di bawah teman agak lebih tua, jadi warnanya agak kecoklatan, dibandingkan yang di atas ini masih terlihat agak hijau. Ya, meskipun ini lebih besar tetapi ini lebih mudah dibandingkan dengan ini. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ini juga akan tumbuh tetapi prosesnya lebih lama. Jadi bisa lihat ini proses pertumbuhannya yang di bawah ini. Tetapi ini yakin sudah tumbuh teman. Ternyata yang di atas tadi yang agak kehijauan ini
Bisa dilihat ini tunas-tunasnya, ramai sekali. Ya, nah ini. Ya itulah teman mengenai hasil dari sambung sisip serut. Dan yang sudah lama ini teman, ini juga sudah adanya. Nah ini serut saya yang pernah juga saya praktekkan ini. Ini sudah cepat sekali besar. Ya. Nah, baik, saya akan coba praktekkan ke teman-teman supaya teman-teman juga nantinya bisa berhasil untuk melakukan sambung sisip pada serutnya. Ini baru saja saya potong teman. Ini saya potong pendek supaya nanti gerak dasar ini bisa lebih menarik. Nah kalau tadi panjang begini terlalu kaku. Nanti dari hasil sambungan inilah kita bentuk lagi liukan untuk menyesuaikan gerak dasar yang dari bawah. Nah sekarang teman-teman bisa perhatikan bagaimana cara saya membuat sisipan di sini nanti. Ini yang tadi yang disiapkan untuk bahan entres. Jadi nanti ini akan diselipkan di kulit kayu seperti ini. Kemudian ini yang ditindis nanti kulit kayu. Dan diupayakan nanti goresan kulit yang diangkat ini lebih lebar daripada ini supaya bisa menutupi daripada entres ini. Nah ini harus pelan-pelan, jangan sampai patah karena kalau patah juga berpotensi gagal. Jadi betul-betul kita harus hati-hati di dalam membuka kulit ini, mengangkat kulit ini. Kemudian sebelum kita masukkan entres ini, terlebih dahulu kita gosok dengan bawang putih. Agar kambium ini bisa terangsang untuk tumbuh, dan fungsi daripada bawang putih ini adalah untuk merangsang tumbuhnya kambium atau kulit. Jadi bukan bawang merah. Bawang merah itu adalah untuk akar, sedangkan untuk bawang putih mempercepat tumbuhnya kambium atau kulit. Nah ini juga yang satu teman kita gosok juga untuk yang bagian bawah. Nah sekarang kita coba masukkan pelan-pelan. Ini harus hati-hati, sekali lagi hati-hati supaya jangan kulit yang kita angkat ini patah. Nah ini sudah terpasang satu. Nah sekarang yang kedua. Nah ini untuk yang di bawah teman. Ini juga sudah saya buatkan tadi goresan untuk memasukkan entres ini. Nah ini sudah masuk. Nah sekarang tinggal kita ikat. Untuk pengikatnya teman-teman bisa menggunakan tali rapia, bisa menggunakan plastik, bisa menggunakan isolasi. Yang penting bagaimana caranya supaya entres ini jangan goyang, bisa rapat ke kayu, dan kulit juga dari indukan ini rapat kepada entres. Nah ini sudah selesai teman. Jadi selanjutnya kita kasih tudung menggunakan pembungkus gula yang setengah liter ya, yang kecil-kecil saja agar tidak layu. Nah kemudian sebelum digunakan teman dibalik ya. Tujuannya supaya plastik ini tidak rapat ke entres. Nah kemudian sudah itu ditiup. Nah, setelah ditiup seperti ini memudar sehingga entresnya tidak terkena di plastik. Nah lalu diikat. Setelah ini disimpan di tempat yang teduh. Boleh terkena sinar matahari, yang penting
matahari pagi sampai jam 9 tidak masalah. Ini sudah selesai teman, tinggal kita tunggu sampai tumbuh. Dan kalau sudah ramai daunnya dan sudah dianggap kuat, sudah ada tunas-tunas baru yang tumbuh di ketiak daun, barulah kita buka supaya tidak gagal lagi daripada sambungan ini. Makin lama disimpan tudungnya ini makin bagus. Daripada terburu-buru buka itu bisa gagal. Nah, baik teman, sebelum saya tutup, bagi teman-teman yang suka dengan video-video yang saya sajikan, sudilah kiranya teman-teman memberikan like dan subscribe agar ke depan channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.